Halo teman-teman, kembali lagi di channel Filia Tutorial. Kali ini kita akan membahas soal tes intelijensia umum yang banyak orang bilang cukup tricky nih, karena biasanya soalnya itu agak panjang-panjang gitu. Nah, yaitu kemampuan numerik pada subtes aritmatika sosial. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Filia Tutorial ini dulu ya teman-teman, biar teman-teman bisa stay tune terus pokoknya kalau kita mau belajar bareng lagi. Nah, langsung aja sekarang kita langsung bahas soal-soalnya aja ya teman-teman. Kita akan belajar sambil berlatih langsung gitu. Seperti biasa, aku akan memberikan waktu 10 detik untuk teman-teman membaca dan memahami terlebih dahulu serta mungkin mencoba mengerjakan gitu sebelum nantinya kita akan membahas soal tersebut bersama-sama. Langsung aja soal pertama, 10 detik. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Koperasi sekolah membeli 5 lusin pulpen dengan harga 18.000 per lusin. Nah, ini informasi penting ya teman-teman. Sebelumnya kita udah pada tahu kan, satu lusin itu berisi 12 biji gitu ya. Nah, kemudian jika koperasi tersebut menghendaki mendapatkan keuntungan sebesar 36.000, berarti ini keuntungan total ya teman-teman, karena tidak disebutkan dia per apa gitu. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa harga jual untuk setiap pulpen. Nah, yang ditanya adalah harga jual untuk setiap pulpen. Ini sangat penting ya teman-teman. Setiap pulpen ini sangat penting karena pertanyaan. Nah, dalam menghadapi soal yang cukup panjang atau soal cerita seperti ini, kita sangat perlu untuk mengidentifikasi satu persatu petunjuk yang ingin disampaikan di soal gitu. Kemudian kita juga harus tahu mengidentifikasi pertanyaannya itu apa yang dimaksud, biar kita tidak salah hitung dan useless gitu ujung-ujungnya. Jadi harus diidentifikasi satu persatu gitu ya teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah harga jual untuk setiap pulpen ya. Nah, untuk mendapatkan harga jual untuk setiap pulpen, kita pasti membutuhkan harga beli untuk setiap pulpen juga ditambah dengan keuntungan yang pengen didapat untuk setiap pulpen juga gitu. Jadi harus setara ya teman-teman. Kalau harga jualnya untuk setiap pulpen, berarti harga belinya juga untuk setiap pulpen, keuntungannya juga untuk setiap pulpen, kayak gitu diingat-ingat. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu harga beli setiap pulpen dan keuntungan setiap pulpen? Kita harus mencari itu terlebih dahulu. Untuk harga beli, diketahui bahwa harga beli per lusin pulpen itu adalah 18.000 gitu. Nah, untuk mencari harga beli per pulpennya, kita tinggal membagi 18.000 tadi dibagi dengan satu lusin atau isinya adalah 12 kayak gitu. Hasilnya adalah 1.500. Nah, kita telah mendapatkan yang ini. Lanjut kita cari yang keuntungan. Keuntungan yang pengen didapat adalah 36.000 total. Berarti kita harus mencari dengan 36.000 tadi, yaitu keuntungan total, dibagi dengan ya isi dari total itu berapa gitu. Di sini totalnya adalah ada 5 lusin pulpen dengan masing-masing isi 12 gitu kan. Berarti 36.000 dibagi dengan 12 kali 5. Nah, kemudian hasilnya tadi adalah merupakan keuntungan setiap pulpen kayak gitu. 36.000 dibagi 5 kali 12 adalah 600 ya teman-teman, karena 36.000 dibagi dengan 60 gitu. Jadi kita juga udah bisa mendapatkan yang ini. Oke, sekarang kita tinggal menjumlahkan saja harga beli setiap pulpen yaitu 1.500 ditambah dengan harga keuntungan setiap pulpen juga yaitu 600. Hasilnya adalah 2.100. Hasilnya adalah yang ini. Gitu teman-teman. Masih cukup mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, 10 detik.
Sekarang kita baca lagi soalnya. Andi membeli 12 celana dengan harga 336.000. 12 celana ini harganya 336.000. Nah, apabila Rizky ingin membeli 18 celana yang sama seperti yang dibeli Andi, berarti di sini asumsinya adalah celana yang dibeli Rizky itu harganya sama dengan celana yang dibeli Andi, gitu kan. Nah, berapa harga dari 18 celana yang Rizky beli gitu? Ini cukup mudah ya teman-teman, yaitu ada 336.000. Ini bisa mendapatkan bisa mendapatkan 12 celana. Sedangkan yang ditanya adalah gimana kalau 18 celana harganya itu berapa gitu kan. Berarti kita tinggal mencarinya dengan cara 336.000 tadi. Kita harus mencari harga jual setiap celana dulu kan. Nah, dia mendapatkan 12, berarti dibagi 12. Hasilnya adalah 28.000. Berarti harga setiap celana adalah 28.000. Nah, ini biar karena nggak cukup aku hapus atasnya ya. Jadi, karena udah dapat 28.000, kita tinggal mencari tahu berapa uang yang harus dibayar oleh Rizky. Karena dia membeli 18, berarti 18 dikali dengan harga percelanannya yaitu 28.000. Hasilnya adalah 504. Sebentar, typo. Hasilnya adalah 504.000 gitu. Nah, kita dapat hasilnya yang C gitu ya teman-teman. Lanjut. Pak Roni menjual 50 buah mobil-mobilan dengan harga tiap mobil-mobilan adalah 3.000. Jika setelah ini menjual, ini diingat-ingat ya, ini menjual. Jika setelah menjual semua mobil-mobilannya tersebut, ternyata Pak Roni mengalami kerugian sebesar 25.000. Berarti 25.000 ini adalah kerugian total ya teman-teman. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa harga pembelian seluruh mobil-mobilan gitu. Oke, di sini kita punya Pak Roni menjual 50 mobil dengan setiap mobilnya itu harganya 3.000. Oke, itu menjual ya. Nah, jika setelah menjual semua mobil-mobilannya, itu dapat kerugian total sebesar 25.000. Jadi dia rugi 25.000 gitu. Nah, yang ditanya adalah berapa harga pembeliannya gitu. Jadi kan kalau misal yang namanya kerugian itu pasti, jadi kerugian itu pasti harga jual lebih kecil daripada harga beli gitu. Jadi rugi kan, apa yang dijual itu lebih murah daripada waktu dia beli gitu. Jadi dia mengalami kerugian. Oleh karena itu, untuk mencari tahu harga belinya, kan yang ditanya harga beli kan, harga beli seluruh mobil, itu kita harus kan harga beli kan pasti mengikut sertakan harga jual dengan keuntungan atau kerugian gitu kan. Di sini konteksnya adalah rugi. Nah, berarti tambah apa dikurangin gitu untuk mengisi ini, karena kerugian adalah harga jual kurangi harga beli, berarti untuk mengisi ini kita ditambah besar kerugian gitu. Jadi harga beli sama dengan harga jual ditambah besar kerugian. Harga jualnya adalah, ini kan yang ditanyakan seluruh ya teman-teman, seluruh. Seperti yang udah aku bilang tadi, harus konsisten nih dalam menghitung. Kalau yang ditanya adalah harga pembelian seluruh mobil-mobilan, berarti harga jualnya juga seluruh, dimana harga setiap mobil-mobilan kan 3.000 yang dijual. Nah, ini harus dikali terlebih dahulu dengan jumlah mobil yang dijual gitu. Baru harga jual itu tadi ditambah dengan kerugian yang didapat, yaitu 25.000 sama dengan
3.000 dikali 50 adalah 150.000 dan ditambah 25.000 jadi 175.000 adalah harga pembelian seluruh mobil-mobilan tersebut oleh Pak Roni. Jadi hasilnya adalah yang D. Oke. Nomor 4. Ibu akan membuat minuman yang terdiri dari sirup sebanyak 2,5 liter, air mineral 22 3/4 liter, dan cairan pewarna 1/4 liter. Nah, minuman tersebut akan dimasukkan ke dalam botol kemasan 1/4 liter gitu. Pertanyaannya adalah berapa botol yang diperlukan gitu. Oke, ini cukup mudah ya teman-teman. Kita hitung dulu total volume minuman yang dibuat ibu gitu. Caranya tinggal ditambahkan semua, yaitu sirupnya 2,5 ditambah dengan air mineralnya 22 3/4 liter ditambah dengan cairan pewarnanya 1/4 liter. Nah, ini biar mudah mungkin kita ubah bentuknya jadi pecahan biasa gitu ya. Yaitu mungkin aku review dulu cara untuk mengubah ke pecahan biasa, mungkin kalau ada yang lupa. Caranya adalah dengan angka yang di sebelah sini dikalikan sama yang bawah terlebih dahulu, kemudian hasilnya ditambahkan dengan yang atas gitu. Sebentar, typo, hasilnya ditambahkan dengan yang atas gitu. Oke, jadi ini adalah 2 dikali 2 4 ditambah 1 atasnya jadi 5. Nah, bawahnya sama 2 juga, penyebutnya sama ya. Kemudian ditambah yang ini juga sama caranya, 22 dikali 4 88 ditambah yang atas jadi 91 dibagi per 4 maksudnya, kemudian ditambah 1/4-nya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, typo lagi. Nah, ini 4. Kemudian kita tinggal hitung. Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan angka yang gampangnya itu sebenarnya KPK-nya, tapi gampangnya adalah yang paling mungkin gitu, yang paling besar bisa. Karena ini ada 2, 4, dan 4, kita pakai angka 4. Kemudian 4 ini, untuk mencari angka atasnya ini kita gunakan cara 4-nya ini dibagi dengan penyebut yang atas, kemudian dikali dengan pembilang yang atas gitu. Jadi 4 dibagi 2 kan 2 dikali 5 10, berarti di sini 10. Nah, untuk yang penyebutnya udah sama-sama 4, itu kita tinggal nulis atasnya saja, 91 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 102 dibagi 4 gitu. Ini adalah total volume air yang minuman yang dibuat ibu. Sekarang kita harus mencari tahu bakal ada berapa botol kalau minuman dengan volume segini itu dimasukkan ke botol sebesar 1/4 liter gitu. Caranya adalah volume tadi tinggal dibagi dengan isi volume botolnya. Ini jadi sama dengan 102/4. Nah, kalau pembagian dalam pecahan itu tinggal kita balik ya. Jadi dikali operatornya diganti kali dan ininya dibalik. Jadi 4/1. Hasilnya adalah ini coret-coret, hasilnya adalah 102 kayak gitu. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ya. Oke. Ini cukup pendek teman-teman. Soal nomor 5. Perbandingan permen Aurel, Rani, dan Dea adalah 5,
dibanding 3 dibanding 2. Sementara jumlah permen Aurel dan Rani adalah 64 gitu. Sedangkan permennya Aurel ditambah permennya Rani itu sama dengan 64. Nah, yang ditanyakan adalah permen 3 orang tersebut gitu. Jadi jumlah semua orang ini ya. Ini teman-teman, cara cepatnya untuk mengerjakan soal perbandingan kayak gini adalah selalu ingat rumus ini. Yang ditanya, sebentar. Perbandingan atau angka perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali angka yang diketahui. Oke, mungkin masih bingung, kita coba lanjut ke contoh langsung lah ya. Pokoknya ini rumus penting. Nah, contohnya gini. Yang ditanya di sini kan jumlah semuanya kan. Nah, perbandingan jumlah permen 3 orang itu berapa? Perbandingannya kan ini yang dimaksud. Nah, jumlahnya semua berapa? 5 ditambah 3 ditambah 2. 8 ditambah 2 10 kan. Ini untuk menjawab yang ini. Yang ditanya, perbandingan yang ditanya itu 10. Kemudian dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Yang diketahui apa di sini? Jumlah Aurel dan Rani. Nah, perbandingan jumlah permen Aurel dan Rani berapa? Aurel itu 5, Rani itu 3 kan. Berarti 5 ditambah 3 8. Itu kita bisa menjawab ini. Kemudian dikali dengan angka yang diketahui. Angka yang diketahui dari jumlah Aurel dan Rani adalah 64. Yaudah, kita tinggal kali 64. Jadi sama dengan ini coret 8 kali 8. Kemudian 10 kali 8 80. Jadi hasilnya yang D gitu. Cukup mudah kan teman-teman? Oke. Ibu Aminah membeli 100 kg ikan dengan harga 18.000 per kilogram plus biaya transportasi 45.000. Nah, selanjutnya ikan-ikan itu dijual seharga 19.500 per kilo. Sementara sisa ikan yang tidak laku dijual itu sebanyak 2 kilo gitu. Nah, oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah hasil yang diperoleh Ibu Aminah adalah gitu. Jadi kita belum tahu nih dia bakal untung atau rugi. Oke, langsung aja. Ibu Aminah kan membeli 100 kg ikan dengan harga 18.000 per kilo. Berarti modal awal yang dikeluarkan Ibu Aminah adalah 18.000 dikali dengan 100. Jadi 1.800.000. Oke. Namun di sini juga terdapat biaya transportasi sebesar 45.000, termasuk modal dong berarti. Jadi 1.800.000 tadi dijumlahkan dengan 45.000. Hasilnya adalah 1.845.000. Oke. Ini adalah modal Ibu Aminah. Kemudian Ibu Aminah menjual ikan tersebut sebesar 19.500. Namun ada 2 kg ikan yang tidak laku. Karena yang mau dibeli adalah 100 dan yang tidak laku 2 kilo, berarti kan yang laku ada 98 kilo ikan. Nah, harga jualnya sebesar 19.500. Berarti untuk mengetahui uang yang didapat atau hasil penjualan Ibu Aminah adalah ikan-ikan yang laku, jumlah ikan yang laku dikali dengan harga jual, yaitu 19.500. 98 dikali 19.500 ini sama dengan 1.911.000. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa harga
penjualan ikan yang laku itu lebih besar daripada modal awal Ibu Aminah. Berarti harga jual lebih besar dari harga beli, itu sama dengan untung gitu. Jadi Ibu Aminah untung berapa, kita hitung. Ibu Aminah untung berapa ya, kita hapus dulu. Berarti untuk mengetahui untungnya berapa, 1.911.000 dikurangin dengan 1.845.000, hasilnya adalah 66.000. Jadi Ibu Aminah untung sebesar 66.000 gitu teman-teman. Jawabannya yang C. Kita lanjut ya. Oke. Di suatu toko memberlakukan harga diskon 20% untuk celana panjang dan 10% untuk sebuah jaket. Oke. 20% untuk celana panjang dan 10% untuk jaket. Fata membeli sebuah celana panjang dengan harga yang tertera 200.000. Dia beli celana 200.000 dan jaket dengan harga 300.000. Maka jumlah uang yang harus dibayarkan setelah dipotong diskon. Oke. Jadi kita harus mencari tahu dulu berapa harga setelah diskon dari masing-masing barang gitu. Caranya gimana? Cara cepatnya gini teman-teman. Jadi harga normal itu kita anggap penuh ya, berarti harga yang belum dikurangin apapun itu penuh. Penuh itu kalau persenan berarti kan 100% ya. Nah, berarti harga normal itu persenannya sebesar 100 gitu. Nah, gimana jadinya kalau dipotong diskon sebesar 20%? Berarti karena dipotong, harga normal yang dipotong, jadi 100% ini dikurangi dengan 20%. Jadi, kalau misal ada harga normal yang dipotong 20%, itu harga setelah diskon akan menjadi 80%. Gitu teman-teman, gampang ya. Jadi kita tinggal langsung hitung 80% dari harga normal itu berapa gitu kan. Oke. Mungkin harusnya bisa dipahami ya teman-teman. Langsung aja. Berarti kita harus mencari tahu harga celana setelah diskon. Di diskon sebesar 20%. Berarti harga penuh tadi kan sebesar 200.000. Sebentar, nggak cukup. Oke. Harga celana setelah diskon. Berarti tadi aku bilang kalau mencarinya tinggal ini kan, dikali harganya. Nah, 100% dikurangi 20% kan 80%. Persen kan per 100 ya teman-teman. Dikali 200.000. Ini dicoret, berarti harga celana setelah diskon adalah 160.000. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk harga celana 160.000 ya, harga celana. Kita simpan dulu. Ikut hilang teman-teman, harga celana 160.000. Oke, sekarang kita cari harga jaket setelah diskon. Karena diskonnya 10%, maka kita carinya adalah persenan harga penuh tadi kan, dikurangi 10%, baru kali harga jaket. 100 dikurangi 10 kan 90, berarti yang harus dibayarkan atau harga jaket setelah diskon adalah 90% dikali 300.000. 90% kan per 100 ya.
300.000. Ini sama dengan coret 9 kali 3 27 0 0 0 0. Oke, berarti hasilnya adalah 270.000. Harga jaket sebesar 270.000. Oke, berarti kita tinggal kita tambahkan saja dari harga celana dan harga jaket tadi. Hasilnya adalah 430.000 yang C. Lanjut. Oke. Sebuah sepatu dijual dengan harga 300.000. Penjual tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Maka harga beli sepatunya berapa gitu kan. Nah, dia jual sepatu seharga 300.000. Oke. Gini. Tadi kan aku bilang kalau harga normal itu persenannya adalah 100% kan. Ini harga normal. Nah, begitu pula dengan kasus jual beli. 100% itu adalah harga beli. Kemudian keuntungannya itu tuh plusnya gitu. Misal untung 20%, berarti ditambah 20%. Itu sama dengan persenan total gitu. Kayak jadi harga jual. Nah, persenan harga jual gitu. Nah, dalam kasus ini kan dia untung 20%, harga jualnya 300.000, maka harga belinya berapa gitu kan. Nah, kita bisa pakai cara persenan harga beli 100% dibagi dengan harga jualnya dia kan untung 20%, berarti kan 100 ditambah 20, 100% ditambah 20%, jadi 120 dikali dengan harga jualnya 300.000 gitu. Jadi sama dengan, ini kita coret, harganya jadinya 250.000 yang C gitu. Cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut. Oke. Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Dia beli sepatu 10. Sebanyak 7 pasang dijual dengan harga 50.000. 7 pasang dijual dengan harga 50.000 per pasang. Ya. Ini bukan ya teman-teman. Kemudian 2 pasang dijual dengan 40.000. Sisanya itu disumbangkan. Berarti kalau 10 berarti sisanya 1 ya. Ini 0. Gitu, uangnya dapat 0 per sepatunya. Nah, persentase keuntungannya adalah berapa? Kita harus mencari dulu untungnya Andi berapa. Gitu kan. Nah, sekarang dari sini kita bisa melihat berapa untungnya Andi. Seperti ini, 50.000 per sepatu itu diterapkan pada 7 pasang sepatu. Berarti kan 50.000 dikali 7 itu sama dengan 350.000. Kemudian 2 sepatunya dijual dengan harga 40.000. Ini sama dengan 80.000. Iya, 80.000. Nah,
dijumlah, kan yang 1 0 berarti nggak diikut sertakan ya. Kalau ini dijumlah berarti 0 0 0 8 tambah 5 12 sama 1 430.000. Sedangkan harga belinya itu 400.000, berarti keuntungannya senilai 430 dikurangi 400.000 sama dengan 30.000. Nah, kita masih harus mencari 30.000 itu berapa persennya dari harga beli gitu kan. 30.000 itu berapa persen dari harga beli? X persen dari harga beli. Gitu. Ini kita coret. Berarti X sama dengan 30.000 dibagi 4.000. Nah, sama dengan 30 dibagi 4 7,5%. Jawabannya adalah yang E gitu. Oke, kita lanjut. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4. Salah -2, tidak dijawab -1. Dari 40 soal yang diberikan, Laskar berhasil menjawab benar 30 dan salah 6. Jadi, benarnya 30, terus 6-nya salah. Berarti kan sisanya tidak dijawab ya. Sisanya adalah 4 soal tidak dijawab. Oke, kita hitung. 30 soal itu mendapat nilai 4 sama dengan 120.000. Kemudian 6 soal itu mendapat nilai -2. Ini sama dengan -12. Ini bentar, ini kenapa dari kemudian 4 soal tidak dijawab dikasih nilai -1. Ini kita jumlah semua, hasilnya adalah 104 yang Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah belajar bareng sama aku hari ini. And jangan lupa kalian tulis di kolom komentar benar berapa. Dan see you di sesi selanjutnya.